mungkin dong dia masuk kalau nggak dibukain pintu. Apakah itu bagian daripada jebakan? Sekali lagi kamu datangin ke rumahnya saya itu ke rumah Elsa, ya. Jangan salahkan saya kalau kalian ketangkap semua. Kalau memang Farhat ini gentle, apa sih susahnya temui emak-emak kok? Kisruh dana investasi member UMKM senilai 55 miliar yang diduga belum dikembalikan pengacara Elsa Sharif dan Farhat Abbas berujung aksi demonstrasi. Ya, member UMKM menggelar aksi damai di depan kantor Elsa Sharif dan kantor hukum Farhat Abbas belum lama ini. Menanggapi aksi demonstrasi yang dimotori oleh Andi Muhammad Rifaldi selaku koordinator, membuat Farhat Abbas geram alang kepala. Ya, bagaimana tidak? Farhat Abbas sebelum aksi demo sudah memberi peringatan keras kepada Andi dan para member UMKM agar tidak menyambangi rumahnya. Sebab jika tidak, Farhat Abbas mengaku tidak segan meminta aparat kepolisian untuk menangkap Andi dan para member UMKM. Meski mendapat peringatan keras, Andi dan para member UMKM yang kebanyakan ibu-ibu tetap menggelar aksi damai di depan kantor Elsa Sharif yang kemudian dilanjutkan mendatangi kantor hukum Farhat Abbas. Lantas, apa tanggapan praktisi hukum Raidin Anom yang sebelumnya menjadi kuasa hukum pengusaha asal India yang diketahui bernama Sanjay atas laporan yang dibuat Farhat Abbas terhadap para member UMKM? Membodohi sama dengan licin. Balikan uang kami. Berada di atau tiada. Balikan mau. Capek Kawin mulu. Ya kalau menurut saya itu sah-sah saja, itu kan hak sebagai warga negara untuk melaporkan apabila memenuhi unsurnya, kan begitu. Ya, 2 alat bukti yang cukup. Nah, tentu laporannya itu saya juga sudah dapat dari teman-teman UMKM, bahkan Andi Rifaldi, bahwa laporannya itu kan terkait untuk teman-teman ibu-ibu ini ya, itu kan 167 itu memasuki pekarangan orang lain tanpa izin tuh. Tetapi kita harus lihat ya, bahwa peristiwa hukumnya saat itu terjadi di tanggal kurang lebih, kalau nggak salah di tanggal 25 deh ya, bahwa itu kan orang-orang itu mendatangi dan dibukakan pintu oleh penjaga rumahnya FA, seolah-olah orang melompat. Kan 167 itu kan memasuki rumah, terus pekarangan tertutup tanpa hak, artinya tanpa izin tuh. Nah, pertanyaan saya, apakah anak-anak itu lompat dari situ? Tidak mungkin dong dia masuk kalau nggak dibukain pintu. Apakah itu bagian daripada jebakan? Sekali lagi kamu datangin ke rumahnya saya itu ke rumah Elsa, ya. Jangan salahkan saya kalau kalian ketangkap semua, karena memang kita udah lapor, mulai tingkat polsek, polres, kita udah antisipasi semua itu. Kalau tidak asal-asal melaporkan itu sangat merugikan negara itu, karena biaya untuk polisi, tentang ATK-nya, tentang tenaga pihak kepolisian, terus kemudian juga biaya-biaya untuk melakukan penyelidikan kan besar. Nah, kita warga negara ini mesti harus hitunglah semua itu. Kalau yang nggak terlalu penting nggak usah lah. Persoalan keberatan, ya saya kira kalau memang Farhat ini gentle, apa sih susahnya temui emak-emak kok? Beda kalau saya dapat bawa bodyguard gitu ya, nah itu boleh keberatan tuh. Nah, kira-kira apa yang membuat keberatan? Nggak ada penyerobotan di sana. Di sana ada lari-lari kecil, itu karena kebetulan diguyur hujan, ya, sehingga mau masuk ke teras. Yang kedua, justru emak-emak ini yang mau melapor karena didorong waktu itu, bahkan hampir diserempet mobil.
inilah susahnya ya kalau rakyat kecil melawan orang-orang yang terlalu pintar gitu, membodoh-bodohi. Sungguhnya mereka tidak ada niat itu untuk masuk, mendobrak atau memanjat atau segala macam. Mereka hanya datang, dibukain pintu, dipersilakan kok. Bahkan ada Bung FA katanya di lantai 2 seperti itu, silakan menunggu, bahkan diberikan minum seperti itu ya. Tapi tiba-tiba karena ada sesuatu hal mereka keluar, nah datang hujan, mereka ingin meneduh seperti itu. Apa ini unsurnya yang bisa dilaporkan? Jika nanti nggak terbukti juga laporannya, tidak menutup kemungkinan pihak kita juga akan melakukan laporan balik. Belum terselesaikannya kisruh polemik uang investasi diyakini sebagian banyak kalangan karena tidak lain lantaran keberadaan Sanjay dan istrinya yang sepertinya enggan muncul ke tengah publik untuk memberikan keterangan mengenai dana tersebut. Mengingat dana sebesar 55 miliar dikeluarkan dari kantong pribadi Sanjay melalui istrinya kepada Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Barulah saat polemik antara para member UMKM dan Farhad Abbas semakin sengit, Sanjay muncul untuk memberikan penjelasan dengan meminta Farhad Abbas dan Elsa Sharif mengembalikan dana yang diminta para member UMKM. Lebih lanjut, Sanjay berharap polemik dana investasi dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa perlu menempuh jalur hukum. Lantas, seperti apa tanggapan Raidin Anom yang kebetulan pernah menjadi kuasa hukum Sanjay beberapa waktu lalu saat menangani kliennya dari tuduhan investasi bodong alias palsu? Sanjay kan mengatakan tidak mau masuk ke rel hukum gitu. Nah, dia memberikan kuasa ke Andi, menyuruh orang untuk menagih uang yang katanya titipan, tetapi dia sendiri tidak mau muncul di ranah hukum. Nah, baru-baru kemarin aja dia muncul di media seperti itu. Ya, kalau Sanjay itu datang ya saya rasa ya, itu proses jalan dalam laporan itu. Tapi saya tidak mau komen sesuatu yang tidak pasti seperti itu. Ya itu mengalir aja kok. Ya saya nggak akan mengomentari ya. Ini kan saya serahkan semua kepada aparat penegak hukum. Tentu aparat penegak hukum kepolisian profesional kok. Mereka tadi punya protap, punya aturan, ya, punya KUHAP sebagai landasan, ya. KUHAP ada, Perkap ada, segala macam itu sudah dilakukan secara profesional. Kita tunggu saja. Saya minta tolong kepada Pak Farhad. Dana tersebut itu adalah dana pribadi saya yang saya titipkan ke Anda. Saya minta tolong kembalikan itu untuk bantu kepada member-member saya dan yang lain, untuk bantu mereka. Mereka tuh sangat kasihan. Tidak pernah kita menerima uang dari UMKM. Tapi kalau jasa lawyer itu hampir, lawyer itu selalu pasti dibayar. Jasa lawyer ya, bukan nitip UMKM gitu. Kalau UMKM pernah membuktikan bahwa ada titipannya kepada Farhad Abbas, kepada Elsa Sharif, ke mana? Itu aja buktinya. Alasan beliau masih ingin baik gitu ya, meminta itikat baiknya, karena kalau beliau yang berbicara ini semakin terang benderang, nanti kan Elsa, Elsa, Fidi, Farhad ini semakin terbuka kedoknya gitu loh. Saya dapat beberapa hari ini dapat diinformasikan oleh saudara Andi Rivaldi bahwa dari pihak Fidi, mungkin juga pihak dari Bu Elsa sudah minta kita punya tim ya untuk bisa kumpul ya, kita rundingkan. Itu saya respon baik itu. Kalau nggak salah nanti di tanggal 26 ya. Tapi karena saya nanti utus juru bicara dari RAP ya. Tapi itu hal yang ada kemajuan bagi saya ya. Mungkin ada sedikit itikat baik dari Bu Elsa dan Fidi untuk menyelesaikan ini ya. Saya rasa ya seperti itu, silakanlah, itu baiklah bagi saya ya. Itu aja. Ya harapan saya jangan dijadikan pertemuan itu sebagai
dalil ya, alasan untuk bahwa kita punya etika baik. Tapi betul-betul harus gunakan hati nurani dan pikiran yang jernih, bercahaya seperti lampu kamera kalian ini ya. Nah, supaya apa? Supaya begitu nanti duduk berunding itu ditemukan kata sepakat untuk sepakat dan menghasilkan ya perdamaian. Tentu tadi kalau minimal teman-teman UMKM menagih tadi hak-hak ya berikan saja. Semua musyawarah mufakat itu di atas hukum kok. Polemik dana investasi senilai 55 miliar yang sampai kini belum dikembalikan Farhad Abbas kepada member UMKM mengundang keprihatinan publik. Farhad Abbas yang geram bahkan sempat melaporkannya ke Polres dan Polda. Namun belakangan berhembus kabar yang menyebut jika perwakilan member UMKM akan mengadakan pertemuan dengan pihak Elsa Sharif untuk membicarakan dana tersebut dalam waktu dekat ini. Lantas, apa kata Raidin Anom dalam memberikan pandangannya dari kacamata hukum untuk menyelesaikan sengkarut permasalahan dana investasi UMKM senilai 55 miliar? Kan jauh-jauh hari saya udah bilang bahwa untuk cepat terselesainya polemik ini atau bola salju yang bergulir ini kan mesti didudukkan semua pihak yang terkait ya, yang terlibat di dalamnya. Tapi kalau kita hanya membenarkan atau mendalilkan masing-masing pihak seperti ini namanya salju turun dibiarkan bundar. Lalu kemudian salju itu menghantam muka-muka kita semua, kan ini tidak baik. Makanya saya bilang, ya ayolah ketuk hati nurani masing-masing, lalu semua pihak punya itikat niat, ya, punya hajat untuk kita duduk bersama. Ya, untuk apa? Untuk mengakhiri kegalauan yang ada, untuk mengakhiri kekisruhan yang ada. Masa kita mau goreng masalah-masalah yang seperti ini? Selesaikan secara cepat dan tepat, itu bagi saya. Nanti kamu malu. Uang saya di Farhad, mana bukti uangmu di Farhad Abbas? Mana bukti uangnya? Mana perjanjian kamu dengan perusahaan? Malu. Itu uang sebenarnya uang angus. Gara-gara kalian ditipu. Kebetulan aja orangnya bebas. Kenapa bebas? Karena mengaku perdagangan, iklan. Dianggap membayar iklan. Nah, mereka menjanjikan orang mengajak member-membernya seolah-olah investasi. Yang pasti uang akan kembali. Nggak mungkin lah. Nyimpan 10 juta dapat mobil Alpansa. Terus kalau nggak dapat mobil Alpansa kembali 10 juta. Terus dapat 10 juta dapat Avanza kembali 10 juta, itu nggak mungkin. Itu bisnis tipu-tipu ya, itu Ponzi, multi level marketing ya. Di 2020 terakhirnya kita udah dapat putusan pengadilan, di mana putusan pengadilan ini menyatakan putusan bebas. Oke, jadi udah diputuskan bebas, tidak bersalah karena Mimals ini beli slot iklan. Oke, dan saksi-saksi juga dipanggil waktu itu, memang semuanya menyatakan beli slot iklan, bukan investasi bodong. Ini seluruhnya total itu kurang lebih sampai 40 hakim yang menyatakan ini beli slot iklan, bukan investasi bodong. Sekali lagi saya jelaskan. Jika saya membela teman-teman UMKM, kalau dari 2019 saya bela, tentu saya akan lihat haknya rakyat kita yang tadi dijolimi, terus kemudian dijahati oleh kan pihak-pihak sana juga yang mengatakan bahwa pengusaha India itu yang melakukan tipu menipu, kan seperti itu tuh dugaannya. Tapi kalau jadi saya, ya saya sikat itu. Saya nggak akan bicara fee, nggak akan bicara lawyer fee, nggak akan berbicara hal-hal lain. Saya harus fokus tetap membela rakyat-rakyat kecil itu supaya dikembalikan haknya dari hasil kejahatan investasi itu. Seperti itu aja kalau saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth
Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.